Bukan berarti istilahnya hutang kalian itu lunas, hutang motor cicilan kalian itu lunas, bukan. Jadi yang masuk saya backup itu dikasih surat kuasa. Nah, setelah kita urus dengan surat kuasa itu, kalian jangan main seenaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Yudi Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan teman saya yang kemarin DM via WhatsApp ya. Dia sih awalnya pertama dia chat di inbox dulu dan dia minta nomor WhatsApp saya, lalu saya kasihkan ya. Jadi yang saya bahas sekarang ini dia itu sedang mengalami macet kreditan motor gitu kan. Dan dia minta bantuan saya dan menanyakan kepada saya, posisinya masih daerah Bogor juga ya. Jadi buat kalian yang posisinya di daerah Bogor, nggak apa-apa kalian minta solusi ke saya, tidak jadi masalah. Dan kalian meminta pertanyaan saya itu tidak dibebankan biaya ya, itu gratis kalau untuk nanya doang. Jadi masalahnya dia gini, kemarin dia baru cicilan selama 10 bulan karena di bulan-bulan kemarin itu otomatis semuanya pasti mengalami kendala ya, yaitu mengalami kendala dan halangan dan cobaan pekerjaan gitu. Masalah COVID-19 itu karena di situ banyak orang yang mengalami kesusahan ya. Jadi di sini dia menanyakan kepada saya gimana solusinya. Di sini saya akan membahas tentang masalah backup itu apa ya, backup itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan masalah tentang backup kreditan motor yang macet. Sebenarnya buat kalian semua nih yang punya cicilan motor, kalian udah masuk 5 bulan atau 10 bulan sebenarnya bisa di backup. Jadi yang maksud saya backup itu, jadi sekarang perincikan DP kalian itu berapa duit gitu kan. Dan kalian angsuran per bulannya itu berapa, misalkan 700 gitu, kalikan gitu kan. Kalian kalikan misalkan kalian udah masuk 7 bulan atau 5 bulan atau 10 bulan ya, kalian kalikan 700 dikali 10 misalkan, itu udah masuk berapa, ditambah DP kalian. Jadi kalau kalian ada kendala, karena yang namanya uang itu kan kita tidak tahu, kadang per bulan itu ada, kadang enggak gitu kan. Yang namanya musibah juga kita tidak akan tahu gitu kan. Jadi pihak debt collector itu tidak seenaknya aja main mengambil motor yang kalian lagi dipakai gitu di jalan, kalian di stop dan motor itu diambil paksa. Kalian jangan sampai istilahnya kalian kasih motor itu pada pihak debt collector itu ya. Jadi kalau kalian mengalami di jalan, misalkan kalian itu sedang mengendarai motor itu gitu kan, tiba-tiba kalian di stop di jalan gitu, kalau diambil paksa kalian wajib teriakan itu begal, tidak jadi masalah karena dia mengambil paksa ya. Kita nggak sanggup bayar itu bukan karena istilahnya kita sengaja gitu, tapi memang kalau kalian mengalami musibah itu kalian tidak akan tahu. Jadi yang saya bahas di sini masalah backup itu, jadi seperti ini. Backup itu untuk menyetop tagihan-tagihan yang setiap bulan kalian harus bayarkan. Jadi misalkan kalian sebulannya 700 gitu kan. Jadi kalau kalian udah di backup, kalian tidak harus istilahnya setiap bulan tuh kalian harus ada 700. Otomatis kalau misalkan kalian belum di backup dan kalian belum punya surat kuasa, ya itu kalau udah di backup itu pasti kalian akan diurusan sama BBRP juga bisa ya kalian ya, dengan ormas-ormas lain juga, gempa juga bisa. Kalian terserah kalian, yang terdekat kalian minta perlindungan dari mereka dan kalian minta backup bahwa kalian itu kalian bisa istilahnya ceritakan masalah kreditan motor kalian kepada beliau gitu kan. Jadi kalian minta perlindungan dari dia untuk membackup cicilan motor. Di situ kalau kalian udah di backup, maka
dari beliau itu akan dibuatkan surat kuasa. Surat kuasa itu gunanya untuk apa? Jadi kalau misalkan surat kuasa itu apabila leasing pihak debt collector datang ke toko kalian, tempat usaha kalian, atau ke rumah kalian, ya, itu kalian cukup kasihkan surat kuasa itu kepada mereka. Mungkin dia, kalau misalkan debt collector sih kemarin saya sempat seperti itu ngurusin punya saya ya. Alhamdulillah sekarang aman-aman saja gitu. Jadi setelah dia membaca surat kuasa, maka dari pihak debt collector itu akan melaporkan bahwa ini motor sudah di backup. Otomatis kalau yang namanya udah dikasih surat kuasa, maka tagihan setiap bulannya itu kalian di stop. Bukan berarti hutang kalian itu lunas ya. Kalian harus pahami bahwa di backup itu, atau kalian udah bikin surat kuasa, bukan berarti hutang kalian itu lunas. Makanya kalian harus tahu, kredit motor, pinjaman uang di bank itu riba ya. Jadi kalian harus tahu yang namanya riba itu seperti apa. Kalian harus tahu juga hukum riba itu apa. Seperti kalian itu menjinahi orang tua kalian sendiri. Jadi kalian harus tahu masalah riba itu seperti itu. Nah otomatis kalau misalkan kalian udah dikasih surat kuasa, otomatis tagihan setiap bulannya itu tidak akan ada lagi penagihan kepada kalian. Bukan berarti istilahnya hutang kalian itu lunas, hutang motor cicilan kalian itu lunas, bukan. Jadi yang masuk saya backup itu dikasih surat kuasa. Nah setelah kita urus dengan surat kuasa itu, kalian jangan main seenaknya. Nah jadi kalian itu setiap harinya harus mengumpulkan uang. Misalkan hutang kalian itu 10 bulan lagi ya, berarti hutang kalian itu untuk menebus BPKB itu sekitar 10 jutaan lah ya, kita hitunginnya segitu. Jadi kalian itu setiap hari harus mengumpulkan semampu kalian. Misalkan kalian itu punya uang 5.000, 10.000, kalian sisipkan. Apabila nanti kalau misalkan uang yang kalian sisipkan, yang kalian kumpulkan itu udah terkumpul hutang kalian ya, misalkan 10 juta udah kumpul nih, barulah ambil BPKB kalian. Bagaimana kalian istilahnya mendapatkan BPKB itu? Kalau kalian udah mengurus surat kuasa, otomatis yang ngambil BPKB nanti setelah kalian udah punya uang, yang ngambil BPKB-nya kalian sama pihak ormas. Kalian ke ormas mana, kayak istilahnya BBRP atau Gempa ya, nanti diantar sama beliau gitu. Bukan berarti kalian itu lunas hutangnya. Jadi seperti itu yang namanya backup itu, untuk menghindar penagihan setiap bulannya. Kemarin ada yang nanya juga ke saya, Bang, kalau misalkan udah di backup gitu, motor saya jual boleh apa enggak? Terus ada yang nanya lagi ke saya, motor itu kalau misalkan udah di backup aman apa enggak? Sebenarnya kalian pakai aman, kalau yang udah namanya di backup aman, nggak ada lagi yang mengganggu kalian di jalan. Terus kalian kemarin nanyakan kepada saya istilahnya dijual. Jadi kalau misalkan udah kasih surat kuasa, itu terserah kalian. Mau kalian jual tidak jadi masalah, cuman tidak ada BPKB-nya. Kalian harus menjual motor sama STNK aja. Otomatis harga motor paling kalau misalkan tidak ada BPKB itu kemungkinan sebelah lah ya, sebelah kayak ibarat bodong kalau misalnya STNK doang mah ya. Jadi kalian itu jangan membawa pulang dengan tangan kosong. Jadi kalau kalian punya cicilan itu jangan main kasihkan saja. Kalian harus perhitungkan DP sama per bulan yang kalian udah bayarkan kepada mereka. Jadi masalah backup itu seperti itu, bukan berarti istilahnya hutang kalian lunas. Nah, kalau kalian mau BPKB-nya ya kalian harus menyisipkan setiap harinya semampu kalian. Misalkan abang istilahnya saya mengumpulkan selama 20 tahun, selama 30 tahun, boleh apa enggak? Boleh, seumur hidup kalian itu boleh. Boleh saja. Kalau misalkan kalian mau ngumpulin selama 30 tahun, 50 tahun, kalau kalian ada umur gitu kan, nggak jadi masalah. Yang jelas kita tanggung jawab dengan hutang kita gitu.
Kalau saya sih memang nggak mau saya kredit motor, mending saya beli second daripada saya kredit motor gitu. Saya nggak mau urusan seperti itu. Yang jelas saya sekarang ini alhamdulillah saya bebas hutang gitu. Jadi sistem backup itu seperti itu ya. Jadi saya rasa kalian itu cukup pahami. Makanya kalau mau nonton video itu jangan skip ya. Jadi biar kalian tuh nggak paham. Belajar menyimak bos ya. Belajar menyimak. Jadi setiap saya bikin konten itu kalian itu harus belajar menyimak agar kalian tidak nanya-nanya lagi gitu, istilahnya nanya-nanya lagi ini harus gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian kurang paham, kalau di video ini kurang paham, sebenarnya kalian tuh harus paham di video ini gitu kan. Kalau kalian tidak paham, kalian boleh datang ke sini ya. Dengan satu syarat, kalian harus bikin surat kuasa. Nah, sekarang saya jelaskan bikin surat kuasa itu bayar apa tidak. Bikin surat kuasa itu bayar bos, nggak ada yang gratis ya. Tergantung hutang kalian. Dari hutang kalian misalkan 10 juta, nah itu dihargakan 10%. Ya, surat kuasa itu nggak ada yang gratis. Karena orang jalan ngurusin surat kuasa aja, istilahnya dia jalan, ya kan? Sedangkan waktu itu adalah uang gitu. Jadi nggak ada yang gratis. Ya, bikin surat kuasa itu bayar kok. Tergantung hutang kalian. Jadi sisa hutang kalian misalkan 10 juta, nah itu 10% kalian bikin surat kuasa itu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.